Kalau kamu merasa udah jadi orang baik tapi tetap saja terluka, sudah selalu ada untuk orang lain, sudah selalu mengerti, sudah selalu mengalah, tapi dalam hati kamu lelah karena kamu merasa hanya dimanfaatkan, video ini untukmu. Sebuah episode tentang 2 macam kebaikan yang akan membuatmu mengubah cara pandangmu terhadap dirimu sendiri. Salam jiwa bahagia. Saya Erni, Joyful Soul Coach, dan ini Joyful Soul Series, ruang aman untuk pulang ke diri sejati, membangun inner harmony, keselarasan batin, melalui kesadaran, refleksi, dan holistic well-being. Karena apa yang terjadi dalam dunia fisik kita adalah cerminan dari apa yang terjadi dalam dunia batin kita. Sahabat jiwa, bagaimana jika ternyata semua kebaikan yang kamu lakukan selama ini bukan lahir dari cinta, tapi lahir dari sistem sarafmu yang sedang bertahan hidup? Dan yang lebih penting, bagaimana cara merubahnya? Orang tidak begitu saja bangun pagi suatu hari lalu memutuskan untuk menjadi seorang people pleaser. People pleasing itu adalah sebuah pola perilaku yang biasanya terbentuk sejak kecil. Saat cinta terasa bersyarat, saat kamu mendapat pujian hanya ketika kamu menurut, atau saat konflik membuatmu takut ditinggalkan, otak kecilmu belajar satu hal sederhana. Aku aman kalau aku menyenangkan orang lain. Otak anak itu tidak berpikir secara filosofis. Ia hanya bertanya pertanyaan sederhana, apa yang membuatku tetap dicintai? Hal ini ada kaitannya dengan salah satu kebutuhan psikologi anak untuk tetap terkoneksi dengan orang dewasa atau pengasuh utama termasuk orang tua dalam hal ini sebagai penyedia kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan fisik, sandang, pangan, dan papan. Bagi otak anak, ia menerjemahkan bahwa dicintai itu sama dengan koneksi aman, koneksi terjaga, dan sama dengan kebutuhan hidupnya terpenuhi, sama dengan hidupnya aman dan selamat. Itulah kenapa pertanyaan dalam dirinya secara tak sadar itu berbunyi, apa yang harus aku lakukan agar aku tetap dicintai? Lalu terbentuklah pola itu sampai sekarang. Kamu belajar untuk selalu menjadi penolong, menjadi penengah, menjadi yang selalu ada untuk orang lain, menjadi yang selalu mengalah. Bukan karena sepenuhnya kamu ingin, tapi karena tubuhmu belajar bahwa cara itu membuatmu selamat. Maka penting ya untuk dipahami bahwa people pleasing itu bukan sebuah cacat karakter atau kelemahan. Itu strategi adaptif. Strategimu untuk berkompromi dan menyesuaikan diri dengan keadaan di sekitarmu agar tetap selamat. Masalahnya, strategi yang dulu membuatmu selamat itu belum tentu masih sehat dan bermanfaat untuk kehidupanmu di masa sekarang. Saat kamu tumbuh dalam tekanan, dalam kritik, atau penolakan, otakmu sering masuk ke dalam mode survival, mode bertahan hidup. Dan bagian otak yang bernama amigdala bertugas untuk mendeteksi ancaman. Bagi sistem saraf yang sensitif, penolakan sosial itu terasa seperti bahaya atau ancaman fisik yang nyata. Lalu tubuhmu bereaksi sebagai respon atas ancaman tersebut yang lalu disebut stress response. Nah, sebagai anak kecil, respons fight melawan atau flight melarikan diri tidak cukup menguntungkan untuk dilakukan. Karena anak masih membutuhkan orang dewasa atau orang tua di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Anak belum punya cukup sumber daya untuk melawan dan menang atau untuk melarikan diri dan bertahan hidup sendirian. Maka dikembangkanlah pola stress response yang lain yang disebut fawn atau fawning. Fawn adalah sebuah pola respon dengan menyenangkan orang lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari konflik, menghindari penolakan, dan untuk menjaga koneksi tetap aman agar kamu selamat.
Saat amigdala aktif karena mendeteksi ancaman baik nyata maupun tidak nyata, fisik maupun non-fisik yang dirasakan oleh tubuh, maka tubuh bereaksi dan menimbulkan sensasi-sensasi yang bisa dirasakan. Misalnya, tubuh menjadi tegang karena otak kan mengirimkan sinyal ke tubuh ya untuk siaga perang, sehingga otot-otot rangka itu menjadi tegang, siap perang gitu maksudnya. Kemudian dadamu mungkin terasa sesak karena pernafasanmu dangkal atau terengah-engah. Jantungmu berdebar lebih kencang daripada seharusnya. Perutmu mungkin mengencang dan juga sensasi-sensasi tubuh yang lainnya. Lalu kamu otomatis berkata iya tanpa sadar. Nah, kenapa tanpa sadar? Karena ketika amigdala itu sedang aktif, kamu dikendalikan oleh respon bawah sadar, maka bagian otak yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan sadar yang namanya prefrontal cortex atau otak berpikir sementara offline, tidak berfungsi. Karena amigdala yang memegang kendali. Itulah kenapa kamu jadi secara otomatis bilang iya walaupun hatimu sesungguhnya pengen bilang tidak. Bukan karena kamu bodoh, tetapi karena sistem sarafmu yang belum merasa aman dan tubuhmu itu menganggap tidak itu sama dengan bahaya. Lalu ketika ini terjadi terus-menerus di sepanjang hidupmu, kamu jadi terbiasa memberi dari energi takut. Takut ditolak, takut ditinggalkan, takut kehilangan, takut dihakimi, takut dinilai, takut dianggap jahat mungkin, dianggap tidak peduli, dianggap pelit, takut menyakiti orang lain, atau bahkan takut dosa. Lama-lama kebaikan yang terus-menerus itu terlihat sebagai sebuah ketulusan ya. Dan mungkin kamu menikmati pujian dari orang-orang bahwa kamu itu adalah orang yang sangat baik. Padahal sesungguhnya itu adalah survival mode bertahan. Dan kalau kamu mau jujur melihat ke dalam dirimu sendiri, sesungguhnya di dalam dirimu itu penuh kecemasan dan ketakutan. Mari kita bedakan ya, kalau kamu baik karena luka, kamu memberi habis-habisan dengan mengabaikan dirimu sendiri. Karena kamu memang terbiasa untuk menekan keinginan hatimu, menekan kebutuhanmu hanya demi menyenangkan orang lain. Kamu takut berkata tidak, kamu jadi reaktif terhadap kondisi di sekitarmu serta opini-opini orang tentangmu. Kamu tidak punya batasan yang sehat sehingga cenderung mudah untuk dimanfaatkan. Dan energi kebaikanmu itu energi takut. Dan energi takut itu akan mengundang lebih banyak lagi ketakutan dalam hidupmu dan mengundang lebih banyak luka. Karena tanpa batasan yang sehat, orang jadi tidak tahu cara menghargaimu. Mereka merasa bahwa kebaikan itu adalah kewajibanmu. Dan menerima kebaikan darimu itu adalah hak mereka, tanpa disertai dengan kewajiban untuk melakukan hal yang sama kepadamu tanpa timbal balik. Itulah kenapa ketika kamu mulai sadar, kamu merasa bahwa kamu hanya dimanfaatkan. Sekarang yang kedua, kalau kamu baik dengan sadar. Menjadi baik adalah pilihan sadar yang kau buat dengan penuh tanggung jawab dan integritas, dan ini membuatmu memberi tanpa kehilangan dirimu sendiri, tanpa mengabaikan dirimu. Kamu tetap menjaga kesejahteraan batinmu dan tetap menjadi baik, memberi dan peduli pada orang. Kamu bisa berkata tidak tanpa merasa bersalah, kamu menjadi tidak reaktif dan kamu punya batasan yang sehat. Energi kebaikanmu ini adalah energi cinta, bukan cinta yang memohon atau butuh validasi, tapi cinta yang muncul dari keutuhan dirimu yang sudah merasa cukup, merasa penuh, tidak merasa berkekurangan, dan yang cinta dari keutuhan ini keinginannya memang hanya memberi. Dan energi cinta sebagaimana energi takut mengundang lebih banyak ketakutan dan luka, energi cinta juga akan mengundang lebih banyak cinta dan kebaikan ke dalam hidupmu, karena dengan batasan yang sehat,
Sesungguhnya kamu mengajari orang bagaimana cara memperlakukanmu. Perubahan tidak dimulai dengan menyalahkan diri sendiri, tapi perubahan dimulai dengan kesadaran diri dan regulasi sistem saraf. Nah, silakan coba langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, sadari refleksnya. Setiap kali kamu ingin langsung berkata iya, coba berhenti sejenak, tarik nafas panjang dan tanyakan pada dirimu sendiri. Ini pilihan sadar atau ini respon takut? Coba sadari dan amati, perhatikan kalimat-kalimat penghakiman atau kalimat-kalimat kekhawatiran yang muncul di kepalamu yang mungkin bunyinya seperti ini. Kalau kamu tidak bilang iya, kamu akan bla 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 bla. Atau kalau kamu tidak bilang iya, nanti kamu akan dianggap ABCD. Coba berani pertanyakan pada dirimu sendiri, kalimat-kalimat itu muncul dari mana? Keyakinan-keyakinan atau pengalaman apa yang sudah kamu lalui dalam hidupmu yang membuatmu menyimpulkan demikian? Kesadaran adalah langkah pertama untuk mengaktifkan kembali bagian otak yang bertanggung jawab membuat keputusan sadar. Tadi ya, otak berpikir. Hanya dengan ketika kamu sadar, kamu pelan-pelan mulai berpindah dari dominasi amigdala dan mulai mengaktifkan kerja prefrontal cortex. Yang kedua, latihlah berjeda setiap hari. Ambil 6-90 detik setiap hari untuk duduk, diam, hening, dan merasakan tubuhmu. Untuk terkoneksi dengan tubuhmu. Tarik nafas yang dalam berkali-kali dan hembuskan dengan pelan. Rasakan sensasi-sensasi dalam tubuhmu. Rasakan kakimu yang menginjak lantai. Rasakan bagaimana dadamu, bagaimana jantungmu berdetak, bagaimana perutmu, dan keseluruhan bahasa tubuhmu. Sesungguhnya tubuhmu itu selalu memberikan sinyal saat kamu akan overgiving. Nah, berlatihlah untuk mendengarkan, karena tubuhmu itu jujur saat pikiranmu tidak. Regulasilah dulu sistem sarafmu yang dysregulated itu agar kamu bisa mengambil keputusan dengan sadar, bukan keputusan autopilot atau keputusan otomatis yang tanpa sadar. Langkah yang ketiga, bangun batasan kecil dulu. Tidak perlu langsung besar dan dramatis. Gunakan kalimat sederhana ini dulu saja, seperti aku belum bisa atau aku butuh waktu untuk berpikir. Itu saja, tidak perlu panjang, tidak perlu penjelasan, tidak perlu drama. Toh kamu tidak perlu menjelaskan keseluruhan hidupmu kepada orang lain hanya untuk membuat batasan, kan? Batasan sehat itu bukan sebuah agresi, tapi itu sebuah tindakan penyelamatan dirimu untuk melindungi energi mentalmu sendiri. Yang keempat, isi ulang dirimu. Recharge. Kamu tidak bisa terus-menerus memberi dari tangki yang kosong. Bayangkan jika yang kau beri adalah air di dalam gelas, setelah kamu tuang ke beberapa gelas, air itu habis. Dan kamu tidak akan bisa menuang ke gelas yang lainnya kalau tidak kamu isi ulang, bukan? Dan ingat ini, kamu tidak bisa memberi sesuatu yang tidak kamu miliki. Maka apapun yang ingin kamu berikan kepada orang lain, berikan itu kepada dirimu sendiri terlebih dahulu. Kalau kamu ingin menolong orang lain, tolong dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu ingin memperhatikan orang lain, perhatikan dirimu sendiri dulu. Kamu ingin mencintai orang lain, cintailah dirimu sendiri dulu. Kamu ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, berbuat baiklah pada dirimu sendiri terlebih dahulu. Karena dirimu adalah pihak yang paling setia, bukan? Istirahatlah dengan cukup, makan dan minum yang sehat, gerak-gerakkan tubuhmu dengan berolahraga, journaling, mungkin grounding, terkoneksi dengan alam, sering-sering berefleksi, mindfulness atau meditasi adalah beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk kembali terkoneksi dengan dirimu sendiri dan mengisi ulang
energi mentalmu demi kesejahteraan batinmu. Agar kamu bisa tetap memberi kepada orang lain tanpa mengabaikan dirimu sendiri. Ambillah sesi terapi atau coaching jika diperlukan, karena penyembuhan luka atau trauma itu bukan tentang logika, tapi tentang membuat tubuhmu, sistem sarafmu menjadi aman agar siap untuk berubah. Nah, sahabat jiwa, bagaimana? Jika sekarang kamu merasa bahwa ternyata kebaikanmu selama ini lahir dari luka, itu bukan alasan untuk merasa bersalah ya. Itu hanyalah tanda bahwa selama ini kamu mencoba bertahan hidup dengan cara terbaik yang kamu ketahui kemarin. Bahkan kamu perlu juga berterima kasih kepada dirimu yang sudah membuatmu bertahan sampai di titik ini. Sekarang setelah pengetahuanmu bertambah, kamu punya pilihan baru. Kamu bisa tetap menjadi orang baik tanpa kehilangan dirimu, tanpa mengorbankan kesehatan mentalmu, kesehatan jiwa dan ragamu, dan tanpa mengundang luka yang sama untuk terus-menerus kamu rasakan. Dan jika kamu merasa polamu sudah terlalu dalam dan kamu merasa perlu dibimbing secara personal, silakan klik link di deskripsi untuk booking sesi pendampingan one-on-one trauma informed coaching bersama saya, di mana kita akan bersama-sama mengidentifikasi pola survivalmu, meregulasi sistem sarafmu, membuat batasan yang sehat, dan mengubah kebaikanmu dari energi takut menjadi energi sadar. Kamu tidak perlu melakukan ini sendirian. Dan ingat ya, tujuanmu bukan untuk berhenti menjadi orang baik, tetapi untuk berhenti hidup dalam mode bertahan yang penuh ketakutan, lalu memulai hidup dengan sadar dalam energi cinta. Nah sahabat jiwa, jika video kali ini resonate dengan keadaanmu dan kamu siap berubah, silakan komen "saya siap menjadi baik dengan sadar" di kolom komentar ya. Dan silakan bagikan kepada sahabat jiwa yang lain agar semakin banyak pula sahabat yang tercerahkan dan menjadi baik karena sadar, bukan lagi karena luka. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di perjalanan jiwa kita selanjutnya. Dan stay joyful.